Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Asrin Nasution, mahasiswa program Pasca Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi sebagai inovasi pembelajaran dalam pembelajaran daring di MISD pada mata kuliah pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Andi Prastowo, MPDI. Nah, untuk slide selanjutnya tentang pendahuluan. Proses pendidikan mengalami transformasi yang sangat signifikan untuk seluruh akademisi serta praktisi pendidikan, baik itu dosen, guru, anak didik, serta orang tua. Segala proses pembelajaran dialihkan menggunakan pembelajaran sistem online ataupun daring. Seluruh elemen yang ikut serta di dalam dunia pendidikan menghadapi imbas dengan kondisi ini. Seluruh elemen yang terkait memikirkan bagaimana metode supaya dunia pembelajaran tidak berhenti sampai di sini. Nah, di mana pada pembelajaran sebelumnya kegiatan pembelajaran dilakukan secara tatap muka, di mana menggunakan media pembelajaran dapat berupa orang, benda-benda sekitar, lingkungan, dan segala sesuatu yang dapat digunakan guru sebagai perantara menyampaikan materi pembelajaran. Untuk sebab itu, akan menjadi berbeda ketika pembelajaran dilaksanakan secara daring. Semua media atau alat yang dapat pendidik hadirkan secara nyata berubah menjadi visual karena keterbatasan jarak. Dalam hal ini, untuk menunjang tenaga pendidik dalam proses pembelajaran daring, ada beberapa aplikasi ataupun media yang dapat digunakan oleh tenaga pendidik, yaitu misalnya menggabungkan beberapa jenis sumber belajar seperti dokumen, gambar, audio, maupun video. Untuk menunjang proses penggabungan beberapa jenis sumber belajar tersebut, tentu perlu adanya yang namanya penggunaan gawai ataupun jaringan internet. Nah, dalam penggunaan gawai merupakan perkembangan teknologi komputer dan gawai menjadi salah satu tantangan bagi tenaga pendidik. Untuk itu, bidang teknologi komputer salah satu sebagai faktor yang dapat membantu pendidik dalam pembuatan media pembelajaran dan penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik secara daring. Berkenaan dengan hal tersebut, tentang pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi, peneliti tertarik melakukan observasi kepada beberapa sekolah di Kecamatan Penyambungan. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa masih minimnya edukasi ataupun pelatihan yang dilakukan oleh pihak sekolah ataupun instansi terkait dengan penggunaan media ataupun aplikasi yang berbasis teknologi dalam hal menunjang proses pembelajaran secara daring. Untuk itu, peneliti tertarik menulis tentang penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi sebagai inovasi pembelajaran dalam pembelajaran daring di MISD, terutama di Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing, Natal. Untuk slide selanjutnya, metode penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran tentang penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi sebagai inovasi pembelajaran dalam pembelajaran daring di MISD. Dalam hal ini, peneliti menggunakan populasi sebanyak 100 orang guru yang tersebar pada masing-masing sekolah dasar yang terdapat di Kecamatan Penyambungan.
Untuk teknik pengumpulan sampel, peneliti menggunakan random sampling, yaitu di mana setiap masing-masing anggota populasi memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengisian angket secara daring. Dan untuk proses analisis data, peneliti menggunakan konsep Miles dan Huberman, yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Untuk slide selanjutnya, mengenai hasil dan pembahasan. Teknologi informasi dan komunikasi yang disingkat dengan TIK ataupun TIC dalam bahasa Inggris, Information and Communication Technology atau ICT, merupakan sesuatu teknologi yang dipergunakan dalam hal mengolah data, termasuk memproses, memperoleh, menyusun, menaruh, memanipulasi informasi dalam berbagai metode untuk menghasilkan data yang bermutu. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, ialah teknologi data serta teknologi komunikasi. Dalam hal ini, karakteristik media pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi ataupun TIC yaitu ada 3. Yang pertama fiksatif, yang kedua manipulatif, yang ketiga distributif. Fiksatif merupakan sebuah proses yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa ataupun objek. Yang kedua, manipulatif, yaitu kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian ataupun proses dalam mengatasi masalah, baik masalah ruang dan waktu. Misalnya proses dapat disajikan dengan waktu yang lebih singkat ataupun dengan teknik time lapse recording ataupun sebaliknya. Yang ketiga, distributif, yaitu yang menggambarkan kemampuan media mentransformasikan objek ataupun kejadian melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Selanjutnya, mengenai komponen media pembelajaran ada 8. Yang pertama yaitu desain ataupun pemilihan alat ataupun sarana pengolahan pembelajaran secara digital. Yang kedua, perencanaan dan pengorganisasian program pembelajaran digital. Yang ketiga, pemasangan ataupun penempatan materi. Yang keempat, penggunaan strategi interaktif belajar dan mengajar yang tepat. Yang kelima, penerapan prinsip pembelajaran orang dewasa. Yang keenam, mempertimbangkan pembelajaran di mana pembelajaran dapat mengarahkan cara belajarnya sendiri dan menggunakan pendekatan pembelajaran yang terpusat pada pembelajar. Yang ketujuh, menggunakan penilaian pembelajaran yang otentik. Dan yang kedelapan, menyediakan pembelajaran yang berorientasi pada sistem digital ataupun teknologi pelatihan. Selanjutnya, mengenai analisis data dalam penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi sebagai inovasi pembelajaran dalam pembelajaran daring di MISD, terutama di Kecamatan Penyambungan. Dalam hal ini, peneliti membagikan angket, yaitu berupa media ataupun aplikasi yang sering digunakan ketika melakukan proses pembelajaran secara daring, yaitu berupa media ataupun aplikasi WhatsApp, Zoom, Google Meet, Classroom, dan lain sebagainya. Dalam hal pembagian angket tersebut, peneliti ingin mengetahui seberapa besar penggunaan media ataupun aplikasi yang digunakan oleh pendidik.
terutama WhatsApp, Zoom, Google Meet, Classroom, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa penggunaan media WhatsApp lebih besar ketimbang dibanding media Zoom, Google Meet, Classroom, ataupun lain sebagainya. Di mana tenaga pendidik lebih banyak memilih media aplikasi WhatsApp. Sedangkan media aplikasi lainnya seperti Zoom, Google Meet, Classroom bahkan tidak pernah digunakan ataupun jarang sekali digunakan oleh tenaga pendidik ketika melakukan pembelajaran secara daring. Beberapa alasan tenaga pendidik jarangnya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Classroom, yaitu karena terkendala jaringan internet ataupun kurangnya pemahaman tenaga pendidik menggunakan media pembelajaran tersebut seperti Zoom, Google Meet, dan Classroom. Dalam hal jaringan internet, peneliti juga menemukan dari 100 populasi ada 57 responden yang memiliki alasan karena sulitnya jaringan internet di tempat tersebut, dengan beberapa alasan karena di wilayah Kecamatan Panyabungan yaitu terletak di antara lembah dan bukit-bukit. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.